Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Yesus Kristus. Berjumpa kembali di program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Mari bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami kembali dapat mendengarkan renungan firman-Mu dari hari lepas hari. Buka hati dan telinga kami agar lebih fokus mendengarkan dan merenungkan firman-Mu, agar kami lebih memahami dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Sesuai dengan renungan harian Gereja Toraja, pembacaan firman kita terambil dalam Roma 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Roma 15 ayat 1 sampai ayat ke-13. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu, terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengkokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin firman Tuhan. Tema dari pembacaan firman kita pada hari ini yaitu kuat dan lemah. Dalam kehidupan kita saat ini, kuat dan lemah berkaitan erat dalam berkompetisi atau bersaing, baik di dunia pekerjaan, akademik, ataupun non-akademik. Dalam berkompetisi, yang kuat mendapat predikat sebagai pemenang, dan yang lemah mendapat predikat sebagai orang yang kalah. Sehingga yang kuat cenderung bersikap egois, menempatkan diri di tengah satu tujuan, serta tidak peduli dengan penderitaan orang lain. Kehidupan orang percaya di Roma
juga mengalami hal serupa karena banyak di antara mereka yang hanya mementingkan diri sendiri. Mereka hanya mengurus usaha, keluarga, kesenangan pribadi mereka. Mereka tidak saling mempedulikan dan memperhatikan satu sama lain. Orang yang kuat baik secara ekonomi, sosial, dan iman tidak peduli kepada orang yang lemah. Rasul Paulus menguatkan mereka semua bahwa Kristus sendiri telah menjadi teladan dengan tidak mementingkan diri sendiri, tapi justru mementingkan manusia berdosa agar manusia bisa memperoleh kasih karunia. Demikianlah seharusnya orang Roma hidup saling menopang dan menguatkan serta mementingkan kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Lalu, bagaimana dengan kehidupan kita? Seringkali kita hanya terpusat pada diri sendiri. Kepentingan yang membuat kita merasa senang, tidak peduli lagi kepada orang lain. Saat mungkin tetangga kekurangan, kita tidak mau memberi. Saat orang lain sakit, kita tidak mau mendoakan. Atau saat sesama dalam kedukaan, kita tidak menghiburkan. Marilah kita saling menguatkan dan menopang dengan kasih karunia Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, pada hari ini kami telah selesai mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Jamah hati kami untuk selalu rendah diri, untuk saling membantu dan peduli terhadap sesama kami. Jauhkan kami dari sikap egois ataupun sikap yang tidak berkenan di mata Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pergumulan di setiap pribadi kami, pergumulan atas bangsa kami. Kami serahkan setiap masalah kami ke tangan kuasa Tuhan. Kami percaya tiada kuasa lain selain kuasa Tuhan untuk memulihkan setiap pergumulan yang kami alami. Inilah doa kami. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku.
jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah.